Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar sedikit tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini adalah kelanjutannya, yaitu sistem perkembangbiakan hewan. Nah, sistem perkembangbiakan hewan ini juga sama seperti tumbuhan, ada aseksual dan juga ada seksual. Kalau aseksual berarti tanpa adanya fertilisasi atau bertemunya ovum dan juga sperma. Nah, kalau di hewan aseksualnya apa aja nih? Nah, ini digambar. Yang pertama ada partenogenesis. Partenogenesis ini adalah kemampuan untuk menghasilkan individu baru tanpa adanya fertilisasi. Mohon maaf. Nah, ini gambar yang ini merupakan ratu atau betina dan lebah pekerja jantan. Nah, ratu ini mampu menghasilkan gamet berpartenogenesis, menghasilkan individu atau lebah baru lagi sendiri tanpa adanya fertilisasi, yaitu secara aseksual, namun yang dihasilkan adalah lebah pekerja. Namun, jika terjadi fertilisasi, lebah jantan membuahi lebah betina, nanti akan menghasilkan lebah ratu. Seperti itu. Jadi kalau hasil dari partenogenesis ini hanya lebah pekerja saja. Kemudian ada fragmentasi atau pemotongan bagian dari tubuh hewan tersebut. Nah, contohnya pada planaria. Ini bisa dipotong di daerah manapun. Nanti dia akan menjadi individu baru. Kemudian yang ketiga secara tunas, ini contohnya pada ubur-ubur. Jadi nanti kalau dia sudah jadi dari skifistoma, dia akan tumbuh. Nanti polipnya nanti akan lepas menjadi evira. Ini reproduksinya secara aseksual. Seperti itu. Jadi untuk perkembangbiakan aseksual pada hewan ada partenogenesis, fragmentasi dan juga tunas. Untuk perkembangbiakan seksualnya, nah ini ada beberapa macam nih kalau dikategorikan bertelur atau tidaknya. Ada ovipar yaitu bertelur. Kalau untuk diingat-ingat ovipar O kan bulat itu berarti bertelur. Vivipar beranak dan ovovivipar bertelur dan beranak. Nah, ini sudah ada contoh-contoh hewannya. Kalau yang bertelur ada ayam, burung, cicak. Yang beranak ada leopard ini. Kemudian ada kuda, kucing. Yang bertelur dan beranak ada buaya. Dan juga ada snake, ular. Selanjutnya, selain adanya perkembangbiakan seksual dan juga aseksual, hewan juga mengalami siklus hidup. Ada yang metamorfosis sempurna, ada juga yang tidak sempurna. Itu yang sempurna dia ada fase kepompongnya. Jadi kalau yang tidak sempurna nggak ada fase kepompongnya. Itu mungkin perbedaan dasarnya kalau kita lihat. Jadi kalau metamorfosis sempurna itu hewan awal ketika lahir ya. Itu dengan hewan akhirnya ketika dewasa, bukan hewan akhir, ketika dewasa itu berbeda bentuknya. Awalnya kan ini ulat kalau pada kupu-kupu nih metamorfosisnya. Hasil akhirnya atau setelah dewasanya, mohon maaf, itu kupu-kupu. Sedangkan kalau tidak sempurna, dia setelah bertelur netes jadi nimfa. Kemudian besarnya jadi imago atau dewasa, bentuknya juga sama. Nah, ini namanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya yang terakhir pada sistem perkembangbiakan hewan ada teknologi reproduksi pada hewan. Nah, yang pertama ada inseminasi buatan. Biasanya ada pada sapi, di mana sperma dari sapi jantan dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina sehingga dapat mereproduksi keturunan selanjutnya. Jadi untuk membantu pembuahannya ya. Membantu untuk kawin inseminasi buatan.
Kemudian ada cloning. Kalau cloning ini kita bisa mengambil kelenjar mame dari domba betina lain, diambil nukleus donor atau inti selnya saja yang diambil. Kemudian diambil sel telur dari domba yang lainnya. Kemudian inti selnya itu tadi disatukan menggunakan sengatan listrik sehingga akan menghasilkan sel. Nanti selnya itu bisa membelah dan membentuk embrio, kemudian dimasukkan ke dalam uterus domba yang menghasilkan sel telur itu, dan nantinya embrio berkembang menjadi seekor domba cloning itu. Oke, hanya sedikit penjelasan dari Bu Lila. Untuk informasi selebihnya kalian bisa baca dari sumber-sumber lainnya. Kalau ada kurang, Bu Lila minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.